semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zuhair. Kali ini saya akan membahas tentang potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di salah satu destinasi wisata yang udah terkenal dan mungkin tidak asing di telinga kita, yaitu Pantai Kute di Bali. Jadi di video saat ini saya akan menganalisis SWOT dari destinasi Pantai Kute, atau bisa dibilang strength, weakness, opportunities, and threats. Nah, untuk melihat gimana kondisi dan potensi pengembangan sektor pariwisata serta industri kreatif di kawasan Pantai Kuta ini. Jadi, ini dia Pantai Kuta. Seluruh data dan informasi yang saya paparkan di materi kali ini itu bersumber dari website resmi dari Kemenparekraf itu sendiri, dan saya juga melakukan observasi dari artikel dari kompas.com dan Detik Travel tentang perkembangan wisata Bali pasca pandemi di tahun 2023 dan 2024. Serta saya juga melakukan observasi di media sosial seperti Instagram, dari TikTok juga, di mana yang informasi yang saya dapatkan di mana Pantai Kuta ini masih menjadi sosok kayak ikon unggulan pariwisata di Bali. Jadi alasan saya memilih Pantai Kuta ini karena selain memiliki nilai sejarah sebagai salah satu pantai wisata pertama yang terkenal di dunia, kawasan ini juga menjadi pusat aktivitas industri kreatif. Mulai di sana banyak dari fashion, kuliner, hingga hiburan. Kita masuk ke analisis SWOT-nya. Kalau tadi sudah saya paparkan secara umum tentang materi yang ada di Pantai Kuta ini, kita langsung mengidentifikasi strength, weakness, opportunity, and threats-nya. Dimana dari strength. Jadi Pantai Kuta ini memiliki kekuatan utama pada daya tarik alamnya yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi di sana itu terkenal akan pasir putihnya, ombak yang cocok untuk berselancar, serta panorama matahari terbenam yang ikonik banget di sana. Selain itu, kawasan ini juga memiliki aksesibilitas tinggi, di mana Pantai Kuta ini dekat sekali dengan bandara Ngurah Rai dan fasilitas akomodasi yang sangat lengkap, teman-teman. Mulai dari adanya hotel berbintang hingga homestay. Juga dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal di sana itu mereka bisa dibilang terbiasa dengan wisata internasional. Juga ini menjadi kekuatan besar bagi keberlangsungan destinasi Pantai Kuta itu sendiri. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin bagian strength dari Pantai Kuta ini, kita ngomongin weakness-nya. Jadi weakness-nya dari Pantai Kuta ini salah satunya itu di sana karena saking ikoniknya. Jadi di sana itu kayak over tourism, yang mana tingginya tingkat kepadatan wisatawan yang berkunjung di sana. Jadi hal-hal yang seperti itu bakal menimbulkan kemacetan dan kebersihan yang kurang terjaga. Selain itu, beberapa perilaku industri kreatif di sana atau bisa dibilang di sekitaran pantai di Pantai Kuta itu biasanya ada UMKM kecil yang bisa dibilang belum memanfaatkan platform online. Jadi UMKM di sana itu belum tersupport sepenuhnya dan bisa mempelajari teknologi yang sangat cepat ini. Oke, masuk ke opportunities. Dari sisi peluang, Pantai Kuta ini sangat banyak amat sekali peluang yang bisa mainkan, karena di Pantai Kuta ini memiliki potensi yang untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini tuh sangat banyak caranya, seperti ada budaya lokal dan kita bisa mengembangkan digital tourism. Jadi dengan dukungan teknologi yang sangat berkembang pesat di era sekarang, kayak pelaku usaha UMKM yang saya sebutkan tadi itu bisa memperluas pasar mereka melalui promosi di daring atau dengan berjualan produk khas Bali di online seperti fashion etnik, kuliner, dan kerajinan tangan. Itu bisa banget mereka ekspor ke platform-platform digital.
Dan selain itu kayak tren ekotourism dan sustainable tourism yang sedang berkembang juga di Indonesia ini menjadi peluang banget untuk menghidupkan kembali Kuta sebagai destinasi ramah lingkungan, karena di sana sering terjadi over tourism di mana lingkungannya juga kurang sehat. Jadi ini merupakan peluang bagi Kuta yang kita kenal sebagai pantai yang lumayan bersih di Bali. Terakhir dari sisi identifikasi dari SWOT itu ada threats. Jadi ancaman yang dihadapi oleh Pantai Kuta itu sendiri dihadapi antara lain seperti terjadinya degradasi lingkungan akibat lebihnya pembangunan yang ada di sekitaran Pantai Kuta itu, dan semakin lama bakal ada terjadi persaingan global dari destinasi wisata lain. Seperti di Thailand ada namanya Phuket, atau di Filipina ada namanya Boracay. Selain itu hal ini menjadi masalah bagi destinasi wisata Indonesia, di mana hal-hal yang unik di sana itu menjadi ancaman bagi destinasi wisata di Indonesia yang terkenal seperti Pantai Kuta ini. Selain itu kayak fluktuasi ekonomi dan isu bencana alam juga bisa mempengaruhi minat wisatawan maupun mancanegara yang ingin ke Pantai Kuta ini sendiri. Kalau tadi kita udah ngomongin secara umum tentang Pantai Kuta, dan saya sudah juga mengidentifikasi SWOT yang sudah saya paparkan, mungkin cukup dari saya demikian. Jadi analisis SWOT untuk destinasi Pantai Kuta Bali ini melalui perpaduan antara inovasi ekonomi, kreatif, dan pelestarian lingkungan. Jadi Pantai Kuta ini dapat terus menjadi simbol pariwisata Indonesia yang sangat ikonik di seluruh dunia. Dan mungkin cukup sekian. Terima kasih.